Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kristi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil analisis kasus mengenai perlindungan anak dengan judul Analisis Kritis Perlindungan Anak dalam Pemberian Dispensasi Kawin. Studi putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0235 garing PDT P garing 2020 garing PA PAS. Oke, kenapa saya memilih kasus ini? Saya memilih kasus ini karena perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan perlindungan anak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan anak masih dapat terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan. Oleh karena itu, kasus ini menarik untuk dianalisis dari perspektif perlindungan anak. Oke. Kasus yang saya analisis ini adalah permohonan dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor perkara 0235 garing PDT.P garing 2020 garing PA PAS. Kasus ini melibatkan seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang berencana menikah dengan seorang laki-laki yang berusia 19 tahun. Karena usia calon mempelai perempuan belum memenuhi batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun, maka orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Oke. Setelah memeriksa permohonan tersebut, hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan yang cukup lama dan dianggap memiliki alasan yang mendesak untuk menikah. Oke, dari gambaran kasusnya. Jadi si anak ini, si perempuan ini masih berusia 15 tahun dan calon suaminya itu 19 tahun. Maka si orang tuanya ini mengajukanlah dispensasi kawin ke pengadilan. Setelah memeriksa permohonan tersebut, hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan ada kepentingan yang mendesak. Oke. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi anak perempuan sebagai calon mempelainya yang masih berusia 15 tahun, calon suaminya yang masih berusia 19 tahun, dan orang tua kedua belah pihak, serta hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Dan jangan lupa negara melalui sistem hukum yang mengatur perkawinan. Oke. Dalam kasus ini posisi anak dikategorikan sebagai korban. Meskipun tidak mengalami tindak pidana langsung, anak berpotensi kehilangan berbagai hak yang harusnya masih ia dapat nikmati. Hak anak yang bisa kita bahas yang harusnya dipenuhi. Yang seharusnya dipenuhi itu pertama ada hak atas pendidikan. Di sini anak tuh memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang tinggi hingga jenjang yang memadai tanpa hambatan. Kalau dia udah nikah, percaya atau enggak, pendidikannya kan terganggu. Kenapa? Karena banyak tuntutan-tuntutan yang harus dia kerjakan sebagai istri. Adalah hak untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial maupun emosional. Oh, ini jelas. Kenapa? Karena pada saat dia menikah itu akan ada guncangan. Kenapa? Karena dari segi fisik, mental atau emosional tuh dia masih anak-anak, dan pasti dia akan kaget pada saat dia menikah, menjalani kehidupan pernikahan yang dia pikir enak padahal enggak. Oke, yang ketiga itu ada hak atas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi. Oke, di sini kehamilan di bawah umur itu memberikan resiko pada si ibu hamil. Karena kenapa? Karena kesehatan alat reproduksinya itu masih belum siap untuk melahirkan. Terus paling buruknya adalah mengancam nyawa dari si ibu tersebut, calon ibu tersebut. Oke, yang keempat ada hak untuk memperoleh perlindungan dari praktik yang dapat membahayakan masa depan dan perkembangan dirinya. Kalau kita lihat dari sisi hak yang telah dipenuhi, anak masih memperoleh pengakuan hukum melalui proses hukum pengadilan yang memiliki kesempatan untuk didengar dalam proses permohonan dispensasi kawin. Namun demikian, terdapat sejumlah hak yang berpotensi tidak terlindungi.
Perkawinan pada usia 15 tahun dapat meningkatkan resiko putus sekolah, itu udah pasti. Membatasi kesempatan pengembangan diri serta menimbulkan resiko kesehatan reproduksi karena kondisi fisik psikologis anak belum sepenuhnya matang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap beberapa hak fundamental anak belum berjalan secara optimal. Oke, kita lanjut. Kalau dari prinsip kepentingan terbaik untuk anak ada beberapa kritikan dari menurut saya. Prinsip kepentingan anak ini kan menegaskan bahwa setiap keputusan tuh yang menyangkut anak tuh harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan bagi anak dibandingkan pihak-pihak lain. Kalau dari kasus ini sendiri, emang pengadilan itu pengadilan tuh emang pertimbangkan alasan yang diajukan oleh keluarga. Tapi dari sudut pandang perlindungan anak itu sendiri muncul pertanyaan. Perkawinan pada usia 15 tahun benar-benar merupakan apakah perkawinan pada usia 15 tahun itu benar-benar merupakan pilihan terbaik bagi anak? Kalau dibandingkan sama kesempatan melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi diri dan persiapkan masa depan secara lebih matang, kayaknya perkawinan dini tuh berpotensi mengurangi kesempatan anak deh. Kesempatan anak gue capek berkembang lebih optimal lagi, dia bisa sekolah lebih tinggi lagi, punya karir lebih bagus lagi. Tapi dengan adanya perkawinan bukannya itu malah ngehambat dia ya. Jadi karena itu prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu harusnya sangat penting untuk melihat apakah keputusan tersebut benar-benar mihak buat si anak. Memang bener sih si anak itu dapat nikah, tapi kan di satu sisi kita harus mentingin si anak ini untuk kedepannya gimana, terus gimana si anak itu hidupnya gimana nanti kedepannya, apakah dia akan hidup susah karena dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Terus kalau kita analisis dari hak tumbuh kembang ini, harusnya sih si anak itu kan harusnya memiliki hak untuk berkembang di setiap usianya ya. Baik dari aspek fisik, psikologis, intelektual maupun sosial. Tapi kalau dia udah nikah di usia 15 tahun dan kemungkinan tuh dia bakal jadi ibu. Di usia 15 tahun ini kalau dia jadi ibu itu dia masih dalam masa perkembangan nyari identitas, masih labil. Pasti emosinya tuh nggak stabil, terus dia masih belum siap buat harus ngomong anak, apalagi harus ngertiin si suaminya ini sendiri yang notabene masih 19 tahun dan itu masih nyari jati diri juga. Terus si perkawinan ini juga dapat membatasi kesempatan anak untuk mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, dan kemandirian yang seharusnya diperoleh selama masa remaja. Di masa remaja ini kan harusnya waktunya dia tuh buat nge-explore dirinya dia. Dengan dia menikah pasti ada tuntutan baru untuk mengurus rumah atau membantu urusan-urusan rumah, dan itu akan memecah dia dan menghilangkan kesempatan dia untuk berkembang dan mencari jati dirinya. Karena itu menurut saya kasus ini berpotensi menghambat terhadap pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak secara optimal. Kalau dinilai dari prinsip non-diskriminatif, kan prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan kesempatan yang sama tanpa perlakuan yang merugikan. Dalam praktiknya si anak perempuan ini bakal sering lah atau rentan mengalami tekanan untuk menikah pada usia muda dibandingkan si laki-laki itu, karena kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan itu pasti terhambat
karena mereka hanya bisa ngambil paket ya untuk ngambil si ijazahnya. Jadi kalau menurut saya sih dari prinsip non diskriminatif relevan untuk melihat bagian perkawinan anak dapat memperkuat ketidaksetaraan kesempatan anak si perempuan itu. Jadi ada ketimpangan antara si anak perempuan dan si anak laki-laki, dimana si anak perempuan ini bakal lebih rugi lah. Kenapa? Karena ya si anak perempuan itu lebih banyak pikirannya di rumah dibandingkan si anak laki-laki. Kalau kita lihat dari sistem perlindungan anaknya itu pertama dari si keluarganya ya. Keluarga tuh harusnya tuh kan jadi pihak utama yang ngelindungin si anak ya, dan memastikan kalau hak-hak si anak ini terpenuhi. Tapi kalau dari kasus ini yang saya nilai, keluarga itu malah kayak ngejerumusin si anak. Kenapa? Karena dia mengajukan dispensasi kawin. Jadi tuh menurut saya tuh pelindungan dari seorang tuanya itu kurang optimal. Kenapa? Karena dia tuh nggak mikir panjang buat si anaknya ini, dia cuma mikir jangka pendeknya aja. Kalau dari sekolah, menurut saya sih ya, sekolah tuh harusnya ngadain kayak lebih sering lah mengadain tuh kayak edukasi tentang pernikahan dini, kesehatan reproduksi, dan resiko perkawinan dini. Kenapa? Karena disinilah peran si sekolah itu buat ngasih gambaran buat anak-anak yang mau nikah muda lah. Namun ya sekolah di Indonesia belum banyak melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga masyarakat tuh harusnya mendukung tumbuh kembang anak. Terus dia menolak nikah muda, namun ya dalam prakteknya malah mereka yang mencari solusi seperti itu. Keempat itu ada pemerintah. Ya di sini pemerintah emang udah ngasih undang-undang buat batas nikah, tapi masih ada belum terlalu optimal lah, karena masih ada cara-caranya lain untuk dia nikah. Yang kelima itu ada aparat penegak hukum. Ya mereka hanya menjalankan tugas, namun ya masih banyak keputusan-keputusan yang miss. Oke, berdasarkan analisis kegagalan dalam kasus ini, yang pertama itu kalau dari sebelum perkawinan tuh harusnya banyak upaya memastikan anak tuh tetap memperoleh pendidikan perlindungan yang memadai dari pihak-pihak seperti keluarga itu sendiri, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan lembaga peradilan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan perlindungan itu adalah rendahnya kesadaran mengenai dampak perkawinan anak, pengaruh budaya dan norma sosial, kurangnya edukasi, serta masih terbukanya peluang untuk memperoleh dispensasi kawin. Untuk rekomendasi dari saya, penanganan terhadap anak perlu diberikan pendampingan psikologis, layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan agar anak tetap melanjutkan pendidikan. Untuk pencegahan kasus serupa mungkin perlu diedukasi juga kepada si orang tua, remaja, dan masyarakat tentunya tentang dampak negatif perkawinan anak. Selain itu, sekolah juga perlu ambil aktif dalam memberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan. Dari sistem pelindungan anak, mekanisme dispensasi kawin itu harusnya lebih diperketat dan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak. Secara mendalam, kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, perlindungan anak perlu diperkuat agar pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih efektif. Sebagai penutup, menurut saya dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun proses perkawinan yang dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, namun ada sejumlah hak anak yang berpotensi tidak terpenuhi, terutama hak atas pendidikan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari resiko perkawinan dini. Analisis menggunakan prinsip kepentingan anak, hak tumbuh dan berkembang, serta non-diskriminatif menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan anak belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak, peningkatan peran seluruh pihak terkait, serta pengetatan mekanisme dispensasi kawin agar keputusan yang menyangkut anak benar-benar mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Oke, cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.